1. Biografi tokoh penemu konseling pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir di Moravia 6 Mei 1856 dan meninggal di London 23 September 1939. Freud anak pertama yang berasal dari keluarga Viennese. Ia mempunyai seorang istri bernama Martha Bornes dan memiliki 3 orang anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Freud sangat kreatif dan produktif. Penelitian-penelitian yang dikumpulkannya memenuhi 20 jilid buku. Freud mencurahkan sebagian besar kehidupannya untuk merumuskan dan mengembangkan teori psikoanalisanya. 2. Pribadi sehat dan bermasalah menurut pendekatan psikoanalisis Sigmund Freud. Menurut pandangan Sigmund Freud, pribadi sehat dan bermasalah dapat dipahami melalui konsep-konsep seperti struktur kepribadian, tahapan perkembangan, konflik batin, dan mekanisme pertahanan. 3. Tujuan konseling psikoanalisis. Tujuan konseling psikoanalisis adalah 1. Mengungkapkan pikiran tidak sadar ke alam sadar. Yang kedua, menguatkan ego sehingga perilaku akan berbasis realitas, bukan berbasis insting atau irasionalitas. Yang ketiga, mengurangi perfeksionisme dan kelakuan superego. Yang keempat, mendiskusikan, menganalisis, menginterpretasikan, dan merekonstruksi pengalaman masa kanak-kanak yang menjadi sumber masalah. 4. Peran konseling dan konselor dalam konseling pendekatan psikoanalisis. Dalam pendekatan psikoanalisis, Sigmund Freud konseli berperan penting dalam proses terapi. Yang pertama, keterlibatan aktif. Konseli diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam proses terapi dengan berbicara secara terbuka tentang pikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Ini menciptakan kesempatan bagi konseli untuk menjelajahi dan memahami konflik batin yang mendasari masalah mereka. Introspeksi. Konseling didorong untuk melakukan introspeksi, yaitu menggali kedalaman pikiran dan emosi mereka sendiri. Ini membantu mereka untuk lebih memahami diri mereka sendiri dan bagaimana pengalaman masa lalu mereka mempengaruhi kehidupan mereka saat ini. 3. Penerimaan ketidaknyamanan. Konseling diajak untuk menerima ketidaknyamanan dan kecemasan yang mungkin muncul selama sesi terapi. Ini merupakan bagian penting dari proses penyembuhan, karena dengan menerima dan mengeksplorasi perasaan yang tidak nyaman, konseling dapat memahami lebih dalam akar masalah mereka. 4. Keterbukaan terhadap interpretasi. Konseling perlu terbuka terhadap interpretasi psikoanalisis yang diajukan oleh konselor. Ini mencakup penerimaan dan refleksi terhadap interpretasi mengenai konflik batin, pertahanan psikologis, dan pola perilaku yang mungkin tidak disadari sebelumnya. 5. Konsistensi dan kesabaran. Proses psikoanalisis sering membutuhkan waktu yang cukup lama dan konsistensi dalam kunjungan terapi. Konseling diharapkan untuk bersabar dan tetap konsisten dalam menghadiri sesi terapi untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Peran dan fungsi konselor. 1. Konselor bersifat anonim, artinya konselor berusaha tak dikenal oleh konseli. 2. Sedikit bicara tentang dirinya dan jarang menunjukkan reaksi pribadinya. 3. Konselor membuat suatu hubungan kerja dengan konseli. 4. Konselor mendengarkan kemudian memberikan tafsiran terhadap pernyataan konseli. 5. Konselor memberikan perhatian terhadap keadaan resistensi konseli, yaitu suatu keadaan di mana konseli melindungi suatu perasaan, trauma, dan kegagalan konseli terhadap konselor. Mempercepat penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran konseli yang melindungi dengan cara transferensi. 5. Hubungan konselor dan konseli. Hubungan konseli dengan konselor dikonseptualkan dalam proses transferensi yang menjadi inti pendekatan psikoanalis. Transferensi mendorong konseli untuk mengalamatkan pada analis sebagai hasil hubungan terapeutik.
khususnya penerapan situasi transferensi. Konseling memperoleh pemahaman terhadap psikodinamika tak sadarnya. Kesadaran dan pemahaman atas bahan yang direpresi merupakan landasan bagi proses perubahan analitik. Teknik-teknik pada terapi psikoanalis disesuaikan untuk meningkatkan kesadaran, memperoleh pemahaman intelektual atas tingkah laku konseli, dan untuk memahami makna berbagai gejala. Kelima teknik dasar terapi psikoanalis adalah: 1. Mempertahankan kerangka kerja analitis. Proses psikoanalis menekankan pertahanan perubahan kerangka khusus yang bertujuan untuk menyelesaikan tujuan-tujuan terapi. Mempertahankan kerangka kerja analisis mengacu pada serangkaian prosedur dan faktor stylistik. 2. Asosiasi bebas. Teknik utama terapi psikoanalis adalah asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan sebutan katarsis. Selama proses asosiasi bebas berlangsung, tugas analis adalah mengenali bahan yang direpres dan dikurung di dalam kesadaran. 3. Penafsiran. Penafsiran adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi bebas. Fungsi penafsiran mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses peningkatan bahan tak sadar lebih lanjut. Penafsiran analis menyebabkan pemahaman dan tidak terhalanginya bahan tak sadar pada pihak konseli. 4. Analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyikapi bahan yang tak disadari dan memberikan kepada konseli pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. 5. Analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi, sebuah konsep yang fundamental dalam praktek terapi psikoanalis, adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah konseli mengemukakan bahan yang tak disadari.